warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kami sedang berada di Masjid Peninggalan Sejarah yaitu Masjid Merah. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut, di sini saya akan mewawancarai narasumbernya. Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswi UI Cibarsian Bijati Cirebon ingin mewawancarai, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya, langsung saja ya Pak. Bisa ceritakan sedikit tentang sejarah Masjid Merah Panjunan ini? Ini Masjid Merah ini dari Syekh Abdurrahman sendiri membangun masjid ini. Beliau ini anak dari Syekh Maulana Syarif Sulaiman Nata Diningrat. Beliau ini raja sebagai Raja Baghdad, mempunyai 4 putra. Syekh Maulana Abdurrahman, Syekh Maulana Abdurrahim, Mas Ratu Syarif Baghdad, sama Syekh Maulana Syarif Dofi. Kalau Syekh Syarif Dofi itu tidak ikut disertakan oleh ayahandanya. Yang disertakan itu ke Cirebon itu hanya 3, Syekh Maulana Abdurrahman, Syekh Maulana Abdurrahim, sama Mas Ratu Syarif Baghdad. Beliau ini mau bertemu dengan sepupunya Syekh Datul Kafi. Syekh Datul Kafi itu karena Syekh Datul Kafi itu menikah dengan Nyimas Ratu Halimah Muhammad Baghdadi, adiknya dari Syekh Maulana Syarif Sulaiman itu. Nah, Syekh Abdurrahman sendiri dididik oleh Syekh Junaid. Dalam pendidikan Syekh Junaid itu dia dari kecil di pesantren, kan akhirnya dia membeli keistimewaan itu pembuat kerajinan tanah liat. Nah, sampai dari sana dia bawa oleh ke Cirebon ini membuat tanah liat itu untuk dikembangkan di kota Cirebon, khususnya di daerah Panjunan. Nah, itu dia sambil bikin sambil akhirnya niat untuk beribadah. Gimana caranya untuk beribadahnya? Dia membuat gubuk-gubukan sedikit sambil membuat gerabah sambil itu jadi pembikinan gerabah itu 1464 Masehi. Nah, itu bikin itu semua luas tuh hanya terciptalah begini pada waktu 1480-an Masehi itu jadi masjid ini. Nah, itulah jalan pertama itu samping memegang Islam hampir sepulau Jawa itu. Dan setelah itu dia menikah dengan Matang Sari, anaknya Amu Marukul. Tuh, dan menikah dengan Marukul, punya 4 putra itu, akhirnya dia langsung sampai berjalan sampai detik ini masih kebudayaan itu membuat gerabah, karena di sini tanahnya nggak ada, apanya nggak ada, akhirnya kita ngambil ini dari Panjungan, ngambil dari Siti Winangun sama Jepura istrinya. Karena Siti Winangun itu cicit dari Syekh Abdurrahman kebagusan, dan ada anaknya sana Syekh Abdurrahman juga. Itu dari sejarah ini itu dari awal dari sana di Baghdad, Junaid. Lalu apa sih keunikan yang ada di Masjid Merah ini? Ya, keunikannya Masjid Merah ini ya banyak yang dicontoh itu ya, seperti ini janji bentar apa segala macam itu untuk mengingatkan ini kebudayaan dari nenek moyang kita ini harus jadi antara unsur Buddha dan Hindu, Islam, Buddha dan Hindu, bukan Kristen yang nggak ada. Kalau Kristen itu babat akhir pada waktu menikahnya Liontin dengan Sesar Hidayatullah. Nah, setelah itu dia bikin tadi itu semua majikan mas ini yaitu unsur 3 ini, Buddha, Hindu, Islam. Makanya dia bisa ketinggalan.
Karena jadi unsur itu kan di situ kan ada bunga teratai. Kalau bunga teratai kan apa ya, ketenangan jiwa. Jadi orang yang tenang itu harus tidak boleh saling sikut menyikut dengan abang ini nih, gitu. Gitu itu harus konsekuensi, harus bekerja sama, gitu. Nah di situ, jadi makanya diambilnya merah. Merah itu bukan semenang-menang, itu tuh berani, bukan. Punya etikat baik pada waktu mengutarakan dengan sejujur-jujurnya. Itu apakah ala kadarnya lah gitu. Jadi merah itu, jadi apa ya, kata apa itulah, jadi memberikan apa ya, kalau di Bunda kan apa, kesucian itu kalau merah. Jadi lambang itu suci itu. Kalau putih kan ada yang kadang-kadang ada yang belang bentong akhirnya terpaksa Banyunya memberikan variasi yang beda itu. Jadi itulah kita harus punya jiwa tawakalullah itu kalau merah ini. Jadi harus benar-benar itu dijaga iman kita ini, jangan sampai belang bentong. Lalu apakah piring-piring yang ada di tembok itu termasuk keunikan atau ada sejarah di dalamnya, Pak? Memang ada sejarah. Pada waktu menikahnya Caesar Beethoven itu bersahabat dengan Nimas Ronting itu, Cheng Ho itu memberikan hadiah kepada Caesar Beethoven. Kalau hasil pernikahan ini memberikan hadiah kepada masjid-masjid keramat yang ada di Cirebon ini dan hampir seluruh mungkin. Nah, dia memberikan hadiah itu untuk mengenangkan diri bahwa ini hadiah, hanya ini yang diberikan itu untuk kenangan masa yang lalu. Nah, setelah itu baru wali itu pudar. Setelah dia waktu menikah dengan itu, zamannya wali habis. Itu. Jadi akhir zaman itu Pak, akhir perjuangan wali itu di Ontin itu. Gitu. Terus apakah ada adat yang ada di Masjid Merah ini atau udah tidak ada? Kalau adat di sini ya itulah. Tadinya kan dulu kan ada tali topeng, terus apa sampyong, permainan apa segala macam. Karena kekis zaman, terus penduduknya nggak ada, habis total. Makanya hanya penduduk yang ada tuh seperti saya, terus 3 orang itu yang ada di sini, Pan itu yang ada di sini itu, ya itu. Sampai apalagi kebudayaan itu, tradisi dari pembikinan gabah aja habis hilang, udah punah dari tahun 1990. Kikis habis semua, tanah habis, bahan-bahan habis itu. Jadi ya banyak terpaksa ngambil dari Sisingamung sama Jepura. Itu. Jadi itu. Lalu bagaimana upaya pelestarian masjid ini dan apa peran masjid ini untuk masyarakat sekitar, Pak? Ya, saya minta sih masjid ini tuh harus dirawat dengan baik ya. Karena apa ini cagar budaya. Jadi kita masyarakat ini bersyukur dengan adanya masjid ini, karena masjid ini masjid yang apa, yang dibilang tidak seperti yang lainnya lah. Jadi banyak yang terjadi di aneh-aneh sini. Nah, terus kedua ini karena Islam berkembang tuh di sini dulu, Panjunan dulu, sebelum adanya Sangkit Rasa, sebelum adanya Gunung Jati. Jadi awal mula tuh Islam berkembang di sini dulu. Nah, setelah itu sampai sholat Jumat juga ada di sini. Setelah penuh, akhirnya kembali lagi, dimusahkan lagi dengan wali-wali yang ada di sini.
dibikinlah Sang Cipta Rasa itu 1570-an. Nah itu sekarang tuh pesat berkembang. Nah itu akhirnya yang turun tuh udah habis tuh. Jadi harus dikembangkan lah, harus diperhatikan dengan pemerintah, harus dijaga kelestariannya gitu. Baik, baik Pak, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf telah merepotkan ya. Nggak apa-apa. Karena kalau nggak ada baju kan kita nggak bisa dengar kan suara. Makanya dipakai oleh zamannya wali. Berarti masih dipakai sampai sekarang ya Pak? Iya. Oh. Karena wali itu dididik manusia zaman dulu itu begitu. Nggak boleh cantikut, nggak boleh tangan mencet, nggak boleh tangan apa. Harus kasih tujuan. Karena di surat Taurat itu atau Injil itu nanti di akhir ujung itu semua Islam semua. Makanya ini harus dijaga. Makanya itulah. Terus ini banyak di sini lah, kursus ini. Nama Cinanya Manhua. Mungkin sama Manhua. Kalau mesin adanya itu karena ini Nabi Manhua. Manhua ini menikah dengan Syekh Salih Hidayatullah, memberikan hadiah kenang-kenangan berupa piring. Dan namanya itu nggak masalah kalau itu harus dipasang. Gitu. Nah, menikah ini udah warna itu sedikit permisi. Tahu anda kemana pulangnya? Malam. Nah bapak bilang ini habis. Nah baru datanglah Portugis, Gujarat, India, segala macam itu baru. Itulah perjuangan wali itu. Ada yang wali masih hidup ada, yang memang yang dikit lah, berarti yang itu lah. Karena zaman itu kan zaman Portugis, Gujarat, segala macam. Sampai datangnya Moro, Cina lagi. Nah, di situ sebenarnya perdagangan bebas. Justru saja gitu kan. Dari turun-temurun dari Nabi, sahabat, wali itu. Jadi itu adalah sejarah dari Masjid Merah Rajunan. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.